Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kita semua kesempatan untuk belajar ilmu agama di malam hari ini. Di Rumus kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa melewati kajian ini dengan sesuai tuntunan, sesuai ketentuan yang ditentukan oleh syariat. Seperti biasa, kita akan murajaah pelajaran kita di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita. Kita murajaah dari pelajaran Tauhid, Kitab Tauhid, karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Insyaallah bukunya masuk ke kantong. Alhamdulillah muat ya. Ada yang mau ditanya sebelum kita mulai materi dari pembahasan yang sudah kita lewati? Ta'assub itu, iya. Jadi berta'assub itu bisa individu, bisa golongan. Jadi hizbiyah itu hizbi. Bisa perorangan, bisa golongan. Kalau kriteria hizbiyahnya ada gitu. Ketika kriteria hizbiyahnya itu ada, maka walaupun sendiri, walaupun tidak banyak orang, maka dia juga bisa dikatakan golongan gitu. Ketika perkara-perkara yang mendukung untuk dikatakan sebagai golongan ada di diri seseorang, maka itu juga bisa dikatakan golongan. Gitu, jelas nggak? Jadi membanggakan seseorang ataupun banyak orang dengan sesuatu dan merendahkan pihak lain yang tidak sesuai dengan orang yang kita banggakan atau golongan yang kita banggakan. Itu diantara poin hizbi. Dan membanggakannya
tidak dengan tidak berdasarkan ketentuan syariat, tetapi justru misalnya gini, seperti misalnya kita membanggakan atau mengagumi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani misalnya. Kemudian dengan dasar apa beliau dikagumi? Kalau hanya dengan dasar Dengan dasar beliau adalah seseorang yang satu negeri dengan kita misalnya, satu bangsa dengan kita misalnya. Itu hizbi. Tapi ketika beliau dibanggakan, ketika beliau diistimewakan dengan satu sebab yang memang sebab itu syar'i, misalnya dari keilmuannya. Ya, seseorang membanggakan, mengidolakan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tapi pertimbangannya adalah ilmu yang dia miliki. Itu ilmu tegak di atas ilmu, tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Karena gini, misalnya kita membanggakan, misalnya ambil contoh gitu ya, kita membanggakan satu klub sepak bola misalnya. Ya, kita membanggakan satu klub sepak bola. Kan tentunya dasarnya pasti, atau dasarnya kemungkinan terbesarnya bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi murni kesukuan misalnya, murni satu daerah, satu negara, tidak dibanggakan karena atau tidak diidolakan karena menjalankan Al-Quran dan Sunnah, tetapi diidolakan, dibanggakan karena satu suku dengan kita, atau tim itu satu daerah dengan kita, sehingga kita akan memberikan loyalitas yang berlebih. Loyalitas kita berlebih kepada tim itu, atau loyalitas kepada supporter tim itu, benar atau salah. Gitu. Benar atau salah. Maka itu hizbi. Gitu. Itu salah satu ciri khas hizbi. Salah satu ciri khas golongan. Tapi ketika yang diidolakan, yang diikuti adalah satu golongan karena ilmunya, karena penyandarannya kepada salaf, ya, itu juga hizbi, tapi disebut dengan golongan yang selamat, gitu. Ya, firqatun najiyah. Kenapa? Karena yang diikuti menyandarkan apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan kepada para salaf. Ngerti nggak Pak Gatot? Paham nggak? Jadi ketika kita misalkan antara merah dan biru saling membanggakan dan saling merendahkan satu sama lain, tidak dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itulah hizbi. Itulah hizbi. Di antara ciri khasnya seperti itu. Saling membanggakan dan merendahkan pihak-pihak lain. Itulah golongan. Itulah golongan. Adapun apa? Membanggakan golongan yang selamat, itu juga bagian dari hizbi. Tapi hizbi yang selamat, firqah yang selamat, disebut firqatun najiyah. Gitu. Seperti orang yang berpegang dengan
manhaj salaf, itu kan golongan juga, iya kan? Satu golongan. Makanya kan dibilang oleh Nabi, umat dia terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu golongan. Jadi golongan ketika penyandarannya kepada orang-orang yang selamat, maka golongan itu dikatakan golongan yang selamat. Jelas nggak Pak Gatot? Paham nggak? Kayak gitu. Tapi ketika penyandaran kepada sesuatu itu tidak tidak menyandarkan kepada golongan yang selamat, maka itu bagian dari hizbi. Bagian dari hizbi. Bagian dari golongan yang keliru ataupun yang salah. Gitu. Ya. Semuanya pasti berbangga dengan golongannya masing-masing. Gitu. Semua berbangga. Jadi perbanggaannya bukan berbangga di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan berbangga atau bukan berbahagia dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi berbandingannya adalah karena satu suku, satu negara, satu daerah, dan seterusnya. Bukan karena ilmu, gitu. Bukan karena keilmuan, ketakwaan, atau kesolehan. Gitu. Jelas ya? Ya, nanti seperti yang Allah firmankan, dalam Al-Quran, dalam surat Rum, di ayat ke-32, Allah mengatakan, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu berbangga dengan golongannya. Surat Rum ayat ke-32. Jadi ketika pasti setiap orang berbangga dengan golongannya. Ya enggak? Ya kan? Yang sesat juga berbangga dengan golongannya dan seterusnya. Jadi supporter bola itu hizbi ya? Hizbi, Pak. Karena supporter bola itu hizbi kan dia tidak dibangun di atas agama. Ya enggak? Dia dibangun di atas suku. Nah, demikian juga dengan dunia agama, Pak. Ketika dasarnya bukan ilmu, itu bisa masuk ke dunia hizbi. Misalnya, saya membanggakan, mengidolakan Pak Gatot. Tapi bukan karena keilmuan. Bukan karena Pak Gatot menyandarkan kepada salaf. Tapi karena saya sama Pak Gatot satu suku. Dasarnya satu suku. Dasarnya satu daerah. Dasarnya satu bahasa. Tapi ketika dasarnya adalah penyandaran kepada salaf, ilmu, itu golongan juga. Tapi itu disebut dengan firqah najiyah. Paham nggak? Firqah, kan Nabi yang bilang, semuanya terancam neraka. Kecuali satu golongan. Golongan orang yang berada di manhaj salaf juga bahagia. Berbahagia. Membanggakan apa? Keberadaannya memegang manhaj salaf. Mau ya membanggakan keberadaannya memegang manhaj salaf. Pasti. Tapi itu dibolehkan. Kenapa? Karena membanggakan kepada sesuatu yang pasti bahagia. Iya. Gitu. Iya. Paham enggak? Gitu. Akan tapi kebahagiaan dan kebanggaan pihak-pihak lain
ya tentunya tidak dibangun kebahagiaan berdasarkan atau kepada apa? Kepada salaf, tapi misalnya kepada golongannya gitu. Gitu. Sehingga apa? Sehingga standar sesuatunya adalah golongannya, bukan manhaj salaf. Mungkin ada beberapa statement yang berasal dari salaf, tapi beberapa dari satu golongan ini, ya kan? Ada, tapi nggak seluruhnya. Ada yang mereka buat statement sendiri. Adapun salafi, mereka tidak punya statement, kecuali statementnya adalah bagaimana statement salaf. Ya enggak? Adapun golongan, mereka punya statement sendiri. Walaupun ada di antara statement mereka yang mengikuti salaf, tapi tidak semuanya. Iya enggak? Paham enggak? Enggak semuanya. Sebagian, atau bahkan sebagian kecil. Gitu. Jelas Pak Gatot. Gitu. Hizbi ini enggak berdasar. Tidak berdasar apa? Tidak berdasar dengan keilmuan, kesolehan, ketakwaan gitu. Kita ini dianjurkan oleh Allah harus punya panutan. Gitu. Panutan. Ini sini Ukasya, Bang Aca, Huzaimah. Itu adiknya panggil roti kan? Nih, uangnya nih. Berapa? Ntar saya sebutin ayatnya. Jadi nggak dia panggil roti? Tanya Gi, tanya dulu sama abangnya. Ini nak. Tuh. Rp6.000 aja. Jelas sampai sini ada pertanyaan enggak? Berarti kita itu dilarang untuk membanggakan segala sesuatu yang selain dari apa yang dianjurkan di atas sunnah. Maksudnya Iya. misal sekolah, misal idola, apabila itu memang Tidak. hanya untuk apa namanya ke keuntungan dunia saja, misal itu berarti sangat tidak dianjurkan. Iya. Sangat nggak dianjurkan. Gitu. Kalau nggak ada yang bisa di dunia ini, memang nggak ada yang hakikatnya nggak ada yang bisa dibanggakan. Apalagi yang berkaitan dengan dunia. Gitu. Tidak ada yang dibanggakan. Kecuali
yang berkaitan dengan dunia, kemudian berhubungan dengan agama. Misalnya gini, ada satu organisasi, satu yayasan yang murni misalnya, dana yang mereka punya seluruhnya untuk agama. Paham nggak? Artinya semua orang yang ada di dalam sama sekali tidak menikmati dana-dana yang ada. Maka dana yang ada semuanya untuk bangun masjid, untuk anak yatim, untuk bikin sumur, semuanya. Misalkan ada satu lembaga yang sifatnya demikian, nah itu boleh dibanggakan dan terbukti. Gitu, terbukti misalkan satu lembaga yang berdiri memang sifatnya sosial, tidak berselimut di atas lembaga sosial. Oke, tidak berselimut di atas lembaga sosial. Padahal dia tidak memberikan sosial. Padahal dia memperkaya diri di situ. Paham nggak tuh? Padahal dia mencari keuntungan di situ. Sebenarnya apa yang dibagikan kepada masyarakat atau kepada pihak-pihak orang-orang yang membutuhkan itu porsi lebih kecil. Lebih besar untuk siapa? Untuk merekanya. Gitu. Paham nggak? Kayak gitu. Jadi kalau apa? Kalau dari zatnya sendiri memang nggak ada yang memang tidak dibanggakan gitu. Paham? Gitu. Lalu batas minimal ism itu apa Ustaz? Maksudnya kita kan seringkali terpukau dengan misalnya ada beberapa hal yang menakutkan di dunia ini, yang berkaitan dengan dunia. Itu gimana itu? Hukum asalnya dunia ini nggak ada yang tidak boleh ditakjubkan. Hukum asalnya berkaitan dengan zat dunianya itu terlaknat. Gitu. Kalau berkaitan dengan zat dunianya itu terlaknat. Dan lafadz hadisnya laknat gitu. Ad-dunya mal'unatun tuh. Paham enggak? Kenapa, Nak? Abang Ubay mana? Abang Ujay? Abang Acah? Ya udah kasihan dedenya duduk di situ, jangan berisik ya. Kasihan dedenya. Duduk aja, jangan berisik ya. Udah duduk situ sama Abang Ubay. Secara zatnya dunia tidak dibanggakan. Bahkan diciptakan terlaknat. Diciptakan terlaknat oleh penciptanya. Melalui lisan Nabi dikatakan ad-dunya mal'unatun gitu. Dunia itu terlaknat. Gitu. Zatnya tidak dibanggakan. Dia bisa dibanggakan ketika tadi penggunaannya untuk sesuatu yang berhubungan dengan agama. Maka dia akan dibanggakan. Maka dia boleh diirikan. Gitu. Jelas ya? Paham? Dunia secara data nggak dibanggakan. Mal'unatun, terlaknat. Bahkan Nabi bilang apa? Mal'unun mafiha. Dan semua yang ada di dalam isi dunia itu terlaknat. Ya, terus disebutin sama Nabi pengecualiannya. 4. Zikrullah. Orang yang apa, Alif? Orang yang senantiasa berzikir, mengingat sama Allah. Terus yang semisalnya, ya, yang serupa dengan itu. Terus orang yang punya ilmu, terus mengajarkannya, dan orang yang belajar ilmu. Gitu. Maka antum kalau nggak masuk di antara 4 ini, berarti kita termasuk yang terlaknat. Gitu. Makanya apa?
Makanya kalau kita berbicara tentang apa? Tentang kebaikan secara apa? Secara komprehensif menyeluruh, dari sisi agama juga dilihat, maka orang-orang yang belajar agama, ya, walaupun dia dalam kondisi secara materi kekurangan, ya, kesulitan, tetapi pada hakikatnya mereka tidak termasuk bagian orang yang terlaknat, gitu. Tapi ketika misal itu kan dari sisi ilmu agama, tapi dari sisi pandangan orang duniawi, ya, orang-orang yang punya kedudukan, punya harta, tapi dia nggak belajar, misalnya nggak berzikir, maka dikatakan ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik, atau orang-orang yang bernasib baik. Itu kan menurut persepsi manusia, gitu. Tapi menurut persepsi agama nggak gitu, gitu. Paham nggak? Jelas ya. Tapi ketika hukum asalnya dunia ini nggak ada yang dibanggakan. Dunia dengan zatnya sendiri tidak dibanggakan. Sama yang punya. Yang punya tidak membanggakan. Bahkan yang punya bilang terlaknat. Jelas ya? Tadi penanya? Enggak. Nah, berkaitan tadi dengan hizbi, ketika kita membanggakan sesosok manusia, kemudian ataupun mengidolakan sesosok manusia, kita memang harus punya sesosok manusia yang kita idolakan, yang kita banggakan. Tapi kembali kepada dasarnya ilmu dan istiqomahannya berpegang teguh dengan sunnah. Gitu, berpegang teguh dengan sunnah. Maka kita mengikuti dia. Sebagaimana Allah bilang dalam surat Al-An'am, Khadijah, jangan berisik ya nak. Khadijah. Di ayat 90. Kata Allah apa Alif? Ulaika alladziina hadallah. Surat apa tuh? Al-An'am ayat 90. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Tentu yang dimaksud pertama kali di ayat ini adalah para nabi. Sehingga perjalanan hidup mereka adalah perjalanan hidup di atas petunjuk Allah. Jelas sampai sini? Kemudian
atba'nya, pengikutnya mengikuti para nabi berjalan di atas hidayah. Dan ketika kita bicara para nabi, maka kita sempitkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya yang berjalan di atas petunjuk adalah para sahabat. Karena para sahabat adalah menjiplak Nabi Muhammad SAW. Cara hidupnya Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, golongan yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat adalah golongan yang saya dan para sahabat saya ada berada di atas jalan itu. Gitu. Jelas ya? Jadi membanggakan berada di atas jalan sahabat itu boleh. Karena membanggakan sesuatu hal yang benar. Membanggakan maksudnya dalam artian bersyukur. Tapi pihak-pihak lain membanggakan golongan yang masing-masing itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Justru itulah yang akan menjadikan pemecah belah agama. Paham enggak? Iya, semua golongan membanggakan golongannya dong. Iya kan? Semuanya. Semua warna membanggakan warnanya masing-masing. Sah-sah saja. Tapi apakah benar? Apakah berdasar pembanggaannya itu? Gitu. Seperti gini, contohnya gini ya. Saya kasih contoh nih, real. Sebuah tim menang dalam sebuah pertandingan misalnya. Oke, dari satu sisi dilihat menang, juara. Tapi dari sisi yang lebih dalam lagi, kalah pada hakikatnya. Dari satu sisi penilaian sempit menang, tapi dari sisi yang jauh kalah. Kenapa? Karena mereka bertanding, menghabiskan waktu, biaya, tenaga, ya, yang mereka harus bertanggung jawab besok di hari kiamat. Paham Pak Gatot? Belum. Ada satu tim atau perlombaan, seseorang menang, juara. Perorangan atau golongan atau tim menang. Secara penglihatan singkat, menang memang. Tapi secara penglihatan agama mendalam, padahal itu bukan sebuah kemenangan. Justru itu kekalahan juga seperti yang lainnya. Kenapa? Karena mereka telah menghabiskan waktu bukan untuk ibadah. Iya enggak? Mereka mengeluarkan biaya bukan untuk ibadah. Mereka menghabiskan tenaga, menghabiskan usia. Padahal mereka diciptakan untuk beribadah. Angkat piala memang. Euforia, senang. Ya enggak? Tapi kalau dilihat dari kacamata agama mendalam, Ubaidah anak soleh, duduk pinter soleh. Ukasya, Abang Aca ada ya? Abang Aca, tidak boleh ganggu, ini lagi ada yang belajar ya sayang ya. Duduk di sini, Ukasya sudah besar, Ukasya duduk sini. Ayo Abang Aca. Jelas ya? Paham enggak? Ya. Pada hakikatnya mereka kalah. Kecuali mereka bertobat pada Allah. Karena waktu yang mereka habiskan untuk memperoleh kemenangan yang sementara itu akan ditanya sama Allah. Ya enggak? Tentu misalnya pertandingannya sebentar, sebulan ya kan? Latihannya latihannya kan bertahun-tahun kan? Pertandingannya cuma sebulan doang. Sampai juara. Tapi TC atau latihannya, pemusatan latihannya bertahun-tahun. Kan waktu itu ditanya nanti sama Allah. Yang seharusnya dia belajar, sholat, mendekatkan diri pada Allah, beribadah, pengajian, tapi dia tidak gunakan untuk itu. Paham? Maka ketika dilihat dari sisi agama, maka sebenarnya nggak ada yang menang. Gitu. Tidak ada pemenang, semuanya kalah. Karena semuanya menghabiskan waktu sia-sia.
sebuah pertandingan, pada hakikatnya tidak ada pemenang kecuali pertandingan negeri akhirat. Makanya satu-satunya pertandingan yang akan menghasilkan pemenang hakiki, pertandingan menuju surga. Fastabiqu al-khairat. Gitu. Kan pengejar surga juga menghabiskan waktu, tenaga, pikir, dan seluruhnya kan. Pengejar surga kan menghabiskan semuanya kan. Waktu, tenaga, pikirnya, pengorbanan. Berkorban sebagaimana berkorbannya orang yang para perlombaan duniawi. Kan sama menghabiskan waktu, tenaga, dan pengorbanan lainnya. Pada hakikatnya tidak ada pemenang. Mereka itu nggak ada pemenangnya. Bagaimana menang? Orang pakai celana pahanya kelihatan. Paham nggak tuh? Misalkan sebuah pentas olahraga, wanita, pahanya kelihatan. Walaupun dia sebagai di satu sisi pemenang, tapi pada hakikatnya kalah. Karena dia harus bertanggung jawab besok atas paha yang kelihatan itu. Di hadapan Allah. Jutaan manusia yang melihat dia berdosa. Jutaan manusia yang melihat aurat dia orang pertama yang berdosa. Karena dengan sebab dia, orang melihat auratnya. Maka bukan pemenang. Walaupun dia bergelimang harta. Gitu. Seperti itu. Jelas ya Pak Gatot ya? Pada hakikatnya tidak ada perlombaan yang menghasilkan pemenang. Kecuali perlombaan pengejar akhirat. Itu ya. Hanya perlombaan itu yang menghasilkan pemenang sejati. Hanya untuk pengorbanan itu yang akan menghasilkan pemenang sejati. Pada hakikatnya semua kalah. Karena yang menang buka aurat, yang kalah juga buka aurat kan? Ya nggak? Sama-sama buka aurat kan? Yang kalah di babak penyisian buka aurat ya? Buka aurat. Yang menang di final buka aurat ya? Buka aurat. Maka nggak ada pemenang. Semuanya kalah. Semuanya menghabiskan waktu di situ. Padahal pertanyaan dua waktu. Untuk waktu pertanyaan dua. Waktu muda dan waktu secara umum. Ditanya sama yang punya waktu. Ya kan? Ditanya sama yang punya waktu. Makanya manusia ya kadang tidak berpikir apa maksiatnya saya melakukan ini. Nggak ketemu. Antum sia-siakan waktu itu maksiat. Karena orang berpikir, apa maksiatnya main bola, main futsal, main motor. Emang ada maksiatnya? Kita tutup aurat. Boleh, mubah. Tapi ketika berlebihan, waktu yang dipakai berlebihan untuk perkara yang mubah, dia bisa pindah kepada yang haram. Perkara yang mubah itu, salah satu perkara yang akan membuat kita nyesal besok di hari kiamat. Kenapa kita nggak lakukan yang wajib atau yang sunnah? Karena yang mubah itu kan tidak bernilai pahala. Kenapa nggak dijadiin pahala aja? Paham nggak maksudnya? Nah, itu dia. Iya, begitu. Oke, perkara yang mubah kerjakan mubah, sekedarnya aja, sebisanya aja. Kalau bisa perkara yang mubahnya diganti bernilai menjadi sebuah ibadah kan? Ya berat. Makanya kan Anda bilang, kalau antum mau jadikan sepak bola itu perkara yang bernilai ibadah, nggak perlu pakai ada wasit. Ya nggak sih? Nggak usah ada wasit. Jujur aja, hand, ana hand gitu. Ya nggak sih? Ana hand. Afan. Tadi udah out gitu kan. Enggak wasit, enggak free kick, terus saja. Kan itu terjadi di lapangan. Ya kan? Dulu ya begitu deh. Iya kan? Iya. Nggak perlu ada wasit. Kan udah ngaji. Udah belajar. Main aja. Buat apa sih main olahraga itu? Kesehatan kan?
Bukan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain kan? Untuk hadiah, Ustaz. Apa? Untuk hadiah. Untuk hadiah. Kalau murni untuk kesehatan, happy-happy aja main. Happy-happy aja main. Bisa kan? Cuman untuk lari-lari doang kan? Lari, tendang, lari. Bisa. Nggak perlu tackle-tackle. Hah? Iya nggak? Nggak kayak orang-orang gitu kan. Udah mainnya udah kayak pemain profesional gitu. Lengkap gitu kan. Ih, pelatihnya pelatih ngajarin bagaimana main tengah, padahal di luar pelatihnya ngajarin diving. Gimana main bola? Iya gitu deh. Bener semua. Iya, Ya udah diatur semua. makanya alhamdulillah gitu. Ya, Oh, dia diving. Gitu. dia udah hebat, mau dilatih apa? Dia jadi skill diving. Jelas ya? Gitu. Nggak perlu, ya begitu deh. Akhirnya nggak jadi datang deh. Macet ya, Ustaz. Dia bilang. Muter-muter. Kata dia. Lewat jalan Awi itu. Terus? Nah, dia lagi minta Sherlock tadi. Ada Sherlock, dia mau nyari-nyari di Google Map kali. Iya macet ya qadarullah. Oh berarti dia belum nyampe rumah. Kayaknya udah tuh, motor kayaknya. Udah pakai motor. Iya qadarullah ya. Insya Allah tercatat pahalanya. Kayak gitu Pak. Jelas ya? Jadi nggak ada pemenang sebenarnya. Ya, pemenang itu cuman orang yang ikut perlombaan akhirat itu pemenang. Iya, Arif. Tidak ada pemenang kecuali orang yang berlomba-lomba untuk masuk surga. Nah, kita dalam surat Al-An'am ayat 90 itu Allah bilang apa? Ulaika ladzina hadallah. Para nabi orang yang berjalan di atas petunjuknya Allah, perjalanan hidupnya. Paham enggak? Para nabi perjalanan hidupnya di atas petunjuk Allah. Makanya Nabi Muhammad Allah katakan apa? Uswatun hasanah. Jadi jadikan Nabi Muhammad itu panutan kita dalam menjalani hidup. Panutan utamanya dia tuh, sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, Pak Gatot ya. Tapi kan kita punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Ilmu untuk mengikuti sunnah Nabi. Otomatis kita butuh orang. Orang itu siapa? Ulama. Ulama dimulai dari para sahabat tentunya. Orang yang berjalan di atas jalannya Nabi adalah para sahabat. Rekomendasinya dari Allah dan Rasul. Para sahabat itu hidupnya berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka patut dibanggakan. Mereka patut untuk diidolakan. Dan kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus sampai hari ini. Siapa orang yang kita banggakan? Dengan dasar apa dibanggakan? Apakah dengan gelarnya, suku, kedudukan, atau dengan ilmu, atau dengan kuatnya dia mengikuti Nabi. Paham Pak Gatot? Gitu. Kalau dia orang yang kokoh menjalankan sunnah Nabi dengan sebab dia, seorang ulama misalnya, kita jadi kenal sunnah, kita menjalankan sunnah, maka kita pegang itu. Tapi tetap, dia tetap manusia, pasti ada kesalahan. Tapi kesalahannya tidak menutupi kebaikan yang banyak. Paham enggak? Sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Dia punya kesalahan. Setiap manusia punya salah. Tapi kesalahannya kan bertingkat-tingkat. Ketika kesalahan itu, kesalahan masalah ijtihadiyah, itu biasa. Kesalahan yang sifatnya bisa ditoleransi, tolerin.
Itu biasa. Tidak mengharuskan kita harus meninggalkan orang tersebut. Kecuali kesalahan itu kesalahan yang fatal. Masalah akidah, kesalahan yang fatal. Maka kita tidak, kita berusaha untuk mencari yang terbaik yang lainnya. Gitu. Paham nggak Pak Gatot? Kata Allah sendiri, fabihudahum, dengan petunjuk yang mereka dapatkan itu, para nabi, dan semua yang mengikuti para nabi, dengan petunjuk yang mereka jalankan, apa kata Allah? Iktadih, ikutin. Gitu. Jadi kita harus punya panutan. Siapa panutannya? Panutan kita adalah orang yang kental dengan sunnah. Itu panutan kita. Gitu. Jadi Pak Gatot menjadikan seseorang panutan itu karena seseorang menjalankan sunnah Nabi. Bukan karena dia satu suku, satu daerah, satu bahasa. Gitu. Tapi karena dia orang yang kental. Karena Allah yang menyuruh. Fabi hudahum, ya, maka dengan petunjuk yang mereka jalankan itu, iktadi. Gitu. Ikutin petunjuknya. Makanya terus apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada mereka, "Qul la as'anukum alaihi ajra." Sampaikan kepada manusia, antum tidak minta sesuatu dari manusia, dari apa yang antum ajarkan. Antum tidak minta sesuatu kepada manusia dari apa yang antum ajarkan. Sampaikan pada mereka, jangan ketakutan, jangan merasa salah. Paham nggak antum? Antum nggak usah ketakutan, bisa bayar atau tidak, bisa ngasih ini atau tidak, enggak. Sampaikan pada mereka, antum nggak minta sesuatu, antum nggak berharap sesuatu. Nah, dengan yang tipe seperti ini, itulah yang kita ikuti. Tapi kalau baru dihubungin aja udah komunikasinya, berapa isinya, gitu kan? Ya kan, udah antum cabut, cari, kan ini berdasarkan petunjuk Allah, gitu. Berdasarkan petunjuk Allah. Ya. Ayat Al-An'am 90 itu perintah untuk memiliki seorang panutan yang soleh atau yang kental dengan sunnah. Sahih. Jadi antum mengagumi seseorang karena apa? Karena seseorang menjalankan agama. Iya, kita kagum tuh sama dia tuh. Itu boleh. Semoga aja kita bisa menirunya kan, mengikutinya. Kalau itu apa selain golongan yang tadi yang sunnah itu mengikuti sunnah, kok bisa dikategorikan jadi selainnya itu jadi hizbut syaitan nggak? Iya, betul. Karena tidak berjalan di atas, sebenarnya itu tipu daya setan memang. Karena seharusnya mengikuti orang yang benar, yaitu para sahabat. Maka ketika orang berbangga karena tidak mengikuti sahabat, itu tipu daya setan. Karena sahabat sudah dapat legalitas dari Allah. Paham enggak? Sahabat legalitas dari Allah. Makanya Pak Gatot semalam di Al-Jihad itu saya bilang, kita bersyukur sama Allah. Diberikan kemudahan untuk memahami satu konsep yang mudah dengan pertolongan Allah. Seperti yang saya bilang semalam tuh. Prinsipnya ikutin agama ini, ikutin Al-Quran, ikutin sunnah Nabi SAW, kitab Tauhid itu. Qul ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Tapi manusia menjawab, kami hanya mengikuti apa yang
diajarkan oleh nenek moyang kami. Padahal secara teori mudah kan? Paham nggak maksudnya? Secara teori mudah. Tapi nyatanya tidak segampang itu. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa? Stigmat ini. Ada beberapa hari yang lalu ibu-ibu datang. Ustadz, saya masih bimbang dalam perjalanan mengikuti manhaj salaf ini. Saya bilang, ibu buka surat At-Taubah ayat 100, ibu baca tafsirnya. Jadi ibu harus kokoh memegang manhaj salaf ini bukan karena fulan atau alan atau siapa, tapi karena ayat, karena perintah. Lihat, kenapa ibu berada di atas manhaj salaf, mengikuti manhaj salaf? Karena mereka orang yang dapat tazkiyah, rekomendasi langsung dari Allah. Dan Allah mengatakan, orang yang mau masuk surga tidak harus melalui jalannya mereka. Harus melalui jalannya mereka. Karena mereka lah orang yang dikatakan oleh Allah apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita nggak mungkin bisa dapat ridho Allah tanpa melalui jalannya mereka. Karena mereka dijadikan sampel oleh Allah. Allah menjadikan sampelnya itu mereka. Jadi tidak mungkin kita bisa menggapai kedudukan tertinggi tanpa melalui mereka. Karena mereka sudah paling tinggi kedudukannya. Jelas ya? Jelas nggak? Sama satu lagi, antum buka surat Yasin di ayat 21. Lihat. Siapa orang yang kita diperintahkan untuk mengikutinya? Untuk kita menjadikan seseorang sebagai idola kita. Apa kata Allah? Ya? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang yang tidak minta imbalan. Ikuti itu mereka. Ini perintah siapa? Allah, ikuti mereka. Gitu. Terus Allah memastikan wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah. Dapat petunjuk. Gitu. Ayat yang kata atau 100 itu adalah ayat yang tafsirannya itu menjelaskan bahwa kalau kita mau menggapai kedudukan tertinggi kita harus melalui jalannya para kaum Ansar dan Muhajirin. Karena bagaimana kita mau mencapai prestasi itu yang dijadikan percontohan oleh Allah ya mereka. Satu-satu jalan itu aja. Kan isi ayat Al-Quran buat mereka. Awalnya. Walaupun pelajarannya buat semua manusia sampai hari kiamat. Tapi awalnya kan buat mereka. Kuntum khayra ummatin kan buat mereka tuh. Antum adalah orang-orang terbaik, umat terbaik. Buat siapa? Dia. Iya. Kita bisa masuk di ayat itu. Kalau kita ngikutin mereka. Gitu. Kita bisa masuk di situ. Pak Guru nggak jawab. Pak Guru. Nggak jawab Pak Guru. Bagi Inde kalau kayak Gak tahu ada nggak tahu. Si Faris anak suruh WA Pak Guru. Oh, mesti Deka. Kalau sama Deka dia takut sama mungkin dia nggak tahu itu antum tahu nggak? Nggak tahu ya. Nomornya udah tahu dia. Paham nggak Faris ya? Itu. Mana mau kalau ada berat ketika dari ilustrasi pesepak bola walaupun mereka secara kasat mata orang-orang awam menang, namun nyatanya dalam agama ini kalah. Dan kita pun mungkin merasa bahwa dalam sehari ini juga nggak imbang gitu, antara kelalaian dan antara ibadah gitu.
gimana caranya kita bisa mendapat predikat seorang peserta lomba, padahal kita itu masih tahap-tahap latihan gitu. Dalam ibadah tuh kita kayak tahap-tahap latihan, kayak misalnya mulai 1 rakaat, puasa juga masih Senin Kamis, sedangkan yang lain misalnya Daud yang berlomba-lomba. Bagaimana tuh Ustaz kita bisa? Ya nggak apa-apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah keutamaan perlombaan akhirat. Tidak dilihat besarnya, besar kecilnya. Yang dilihat istiqomahnya. Perlombaan akhirat itu penilaiannya keistiqomahan. Istiqomah enggak dengan 1 rakaat? Istiqomah enggak dengan Senin Kamis? Istiqomah enggak dengan sebulan 3 hari? Itu. Walaupun sebulan cuma 3 hari. Tapi kalau istiqomah itu lebih bagus daripada yang kadang puasa, kadang enggak. 1 rakaat setiap malam itu terbaik daripada malam ini mulai besok enggak, besok lagi enggak, besok lagi enggak, besok lagi bangun gitu. Sebangunnya gitu, sebisanya gitu. Gitu. Jadi untuk urusan agama semua dipulangkan kepada kemampuan manusia, individunya. Dan itu udah utama. Gitu. Makanya dalam dunia ilmu juga seperti itu. Tidak bisa disatukan antara orang yang baru belajar dengan orang yang sudah lama belajar. Tidak bisa disatukan. Karena semuanya berbeda, Pak Gatot. Materi, cara materinya berbeda, dan seterusnya. Kalau kembali ke tauhid ya, kita kan dasarnya Asy'ari ya, sampai punya hitungannya apa sih, tidak Asy'ari, Imam Syafi'i, kita mau Ghazali. Ya, Osbay. Jadi kalau anak pribadi sih sempat bingung ya, Kak. Jadi dibilang imamnya Imam Syafi'i, tapi Ubaidah ke sana nak, sayang, sana. kita tahu Ghazali. Dia di situ ada orang, bapak itu lagi ngomong. Kalau untuk ada sendiri dari sisi apa tauhidnya itu akidahnya gimana, Kak? Lurus. Karena kan yang diambil sebelum dia lurusnya. Gitu. Makanya inilah pentingnya mengetahui sesosok, misalnya Imam Syafi'i misalnya gitu. Contoh dalam masalah tahlilan. Nggak ada ucapan Syafi'i membolehkan tahlilan. Tidak ada. Satu Syafi'i nggak berkata. Pengikut Syafi'i berkata iya, tapi Syafi'inya enggak. Di mana? Antum lihat di mana ada ucapan Syafi'i membolehkan. Syafi'i mengatakan ada 3 hari, ada 7 hari. Mana? Yang mana ucapan Syafi'i? Di kitab yang mana? Gitu. Tapi pengikutnya Syafi'i, iya pengikutnya Syafi'i. Kan kita mau mengikutinya siapanya? Syafi'inya. Apa jangan-jangan antum belum baca kitabnya Syafi'i? Ma'ruf kitabnya, diantaranya Al-Um. Apakah beliau mengutarakan? Beliau nggak bilang itu bid'ah. Kumpul-kumpul itu berkumpul saja di rumah orang yang mati. Imam Syafi'i yang bilang bid'ah. Gitu. Terus dipulangkan, disandarkan kepada Syafi'i. Sebenarnya seharusnya yang tepat bukan disandarkan kepada Syafi'i, tapi kepada siapa? Atba'nya, pengikutnya Syafi'i. Berarti nggak bisa masuk, tidak bisa disandarkan kepada Syafi'i. Ada Imam Syafi'i. Imam sendiri mengatakan berkumpul-kumpul di tempat orang meninggal itu tidak disukai. Yang kayak Ustaz bahas kemarin tuh yang soal sholat itu, yang emang kan banyak ya, apa imam sebelum sholat tuh baca Anas. Iya. Ternyata itu kitabnya Al-Ghazali kan. Iya, makanya kan gini ya. Seseorang itu dilihatkan pada masa akhirnya. Bisa jadi masa awal, pertengahan,
Dia tidak berada di atas kebenaran. Bisa jadi dia berada di atas kebenaran di akhir. Sehingga di masa awal dan pertengahan itu tidak bisa diambil pelajaran. Nah, kadang-kadang kita ngikutinnya di awal dan di pertengahan. Padahal orang yang kita ikuti sudah tidak seperti itu. Paham nggak? Dia sudah berlepas diri dari itu. Paham nggak Pak Gatot? Padahal dia sudah menjadi sesosok jati diri yang baru. Ahlus sunnah. Gitu. Mati di atas manhaj ahlus sunnah. Gitu. Seperti Abul Hasan Al-Asy'ari punya kitab Al-Ibana. Dan seterusnya. Kan ini pembahasan akidah mendalam. Gitu. Jelas ya? Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah kebodohan? Kebohongan. Iya. Kedustaan. Makanya kenapa orang yang tahu ilmu berani. Kenapa? Karena berhadapan dengan pembohong. Paham nggak tuh? Kalau antum punya ilmu berhadapan, antum berani nggak? Berani. Kalau antum berada di atas ilmu, antum berani. Karena antum berhadapan dengan siapa? Pembohong. Pembohong penakut nggak? Penakut. Iya. Gitu. Pembohong penakut. Berani banyak orang, bawa rame-rame kan gitu. Lihat ulama sendiri aja ulama. Karena berada di atas kebenaran. Pembohong takut. Subhanallah ya Bang Ical ya. Gitu. Pembohong takut. Cari masa, cari apa lagi? Dukungan, backingan. Iya. Pembohong penakut. Ahlus sunnah berani. Kenapa? Karena mereka berada di atas kebenaran. Gitu. Kiranya jika dikatakan pengikut Imam Syafi'i, tapi lebih ke arah bukan Imam Syafi'i, tapi lebih ke pengikut. Iya betul. Bisa iya. Klaim-klaim aja. Buat pembelajaran kitanya, apa karena terputusnya belajar? Iya. Dia pun terputus dari hidayah gitu kan. Berarti kalau kondisi kayak kita juga hitungannya ibaratnya ya kita harus belajar gitu. Terus belajar. Makanya nggak bisa enggak. Bagaimanapun kondisinya itu belajar nggak bisa putus. Setiap saat belajar. Itulah hakikat belajar. Terus belajar. Makanya Ana bilang sama Ukasha. Ini ada nggak Ukasha? Nggak ada ya? Ana bilang sama Ukasha, Uzaima. Para ulama tuh bukan pinter di pondok. Pinter depan buku. Ya. Di pondok kalau tidak di depannya buku, tetap ntar pulang pondok nggak bisa apa-apa. Paham nggak tuh? Para ulama pinter, saya contohin Syekh Albani, di mana pinternya? Syekh Albani pinternya di mana? Perpustakaan. Iya Pak Gatot. Di mana Pak? Perpustakaan Pak. Pagi, siang, sore, malam baca. Apa? Iya, perpustakaan, tempatnya ilmu. Pondok, kampus, belum tentu hari-harinya baca. Iya kan? Belum tentu mungkin gayanya lebih keren. Ya enggak? Gaya lebih keren. Santri pondok A, mahasiswa Universitas A, keren. Berapa buku yang antum sudah kuasai, kan gitu. Paham enggak? Nusuk. Enggak, sebenarnya bukan berarti kita enggak masuk pondok. Silakan.
pondok tempat belajar. Salah satu apa? Salah satu wasilah untuk belajar di pondok, betul nggak Pak Gatot? Wasilah. Tapi benar-benar jadi wasilah belajar gitu. Gitu, belajar. Makanya kan antum anak kelas 6. Anak bilang, siapa di pondok ini? Misalnya satu pondok, anak bilang, istri saya bilang pondok ini. Oke. Tolong percayain sama saya setelah percaya sama Allah. Siapa panutan di satu pondok yang kamu pilih? Yang kamu kenal sebagai orang yang getol dengan ilmu. Gitu. Kan harus ada panutannya. Bukan hanya sebatas tempat yang mentereng. Paham nggak? Fasilitas. Kita lihat fasilitasnya apa? Kamarnya bagaimana? Ini gini. Siapa ustadznya? Kan itu kan? Paham nggak tuh? Ustadznya siapa? Siapa? Syekhnya siapa? Kalau syekhnya hari-hari depan kitab, baca kitab, syekhnya ada di situ, nggak kemana-mana. Kan sebagian pondok, ustadznya fulan, tapi nggak pernah ada di pondok. Di mana ustadznya? Ngajar situ. Mohon maaf ya. Iya, wakil. Saya sering Pak punya teman begitu. Antum jam segini ngajar, antum mudir mahat ngajar jam segini. Di mana antum? Paham nggak tuh? Antum mudir mahat, mentang-mentang mudir bisa ngajar sini sana. Kualitasnya dapat ilmunya dari yang Dari asisten orang-orang pengajar ini. Seharusnya kan sosok yang kita mau masuk itu ada di situ. Gitu. Ada sosoknya. Itu. Jelas ya? dokter juga gitu. Iya. Rumah sakit siang. Iya. Makanya sedapat-dapatnya aja kan. Ngobatin orang kan. Iya, coba. Makanya Ana bilang sama teman-teman. Ana bisa, gaya Ana juga begitu Pak dulu. Namanya juga belajar ya. Ngajar sini, ngajar situ, ngajar sini. Aduh, antum dapat apa yang belajar? Ya enggak? Itu ada fokus aja di satu tempat atau di dua tempat gitu. Fokus aja situ. Kita sama-sama menanam. Kan mau nanam apa namanya? Buah atau apa kan butuh sabar ya. Tanam dikit-dikit nanti juga berbuah, sabar. Lama-lama berbuah, pada waktunya berbuah, jangan cepat-cepat. Pengen cepat-cepat berbuah. Pelan. Cepat. Coba. Kadang dokter males-malesan kan? Iya nggak sih? Apa? Kalau lagi ngobatin. Pak, iya nggak? Saya kan konsultasi. Iya. Ada lagi nggak Pak? Yang bisa saya bantu? Gimana lagi Pak? Saya nggak bisa nih Pak, 5 menit lagi ya Pak ya. Kenapa? Ada jadwal lagi tempat lain soalnya saya. Ustadz kan juga begitu ada. Afwan nggak bisa. Habis waktu saya. Saya mau ngisi lagi di sana. Ya Rob. Coba. Iya kan? Sebagian tapi ya. Sebagian. Nggak semua insya Allah. Semoga semuanya bisa kembali pada jalan yang benar. Pasiennya lagi butuh-butuhnya konsultasi kan. Jadi gimana Pak? Oh gini Pak. Lain waktu deh Pak. Sekarang waktunya saya udah habis nih Pak. Jadi saya harus praktek lagi tempat sana. Gitu. Saya perawatnya deh Pak ya. Sama deh gitu. Orang mau nanya sama saya kasih. Tanya sama Abu Rai deh. Tanya itu. Tanya apa? Tanya Abu Rai. Anda mau ngisi lagi tempat lain gitu. Bayarnya full. Apa? Dapat ilmu semen. Iya, subhanallah. Gitu. Saya bilang sama istri, siapa ustadz panutannya di situ? Gitu. Kan saya sebagian kenal kan gitu. Sebagian saya tahu. Yang artinya yang memang dia mengayomi. Dia ada di situ, dia contohkan cara dia menuntut ilmu di situ gitu kan. Itu kita butuh itu. Butuh apa? Tadi yang Allah bilang, fabihudahum iktadih.
maka dengan petunjuk yang mereka ada di atasnya kita ikutin itu. Sekarang orangnya nggak ada, cuma namanya doang gimana? Iya kan? Pondok A, pembina, Ustadz Fulan. Fulan. Ada ustadznya? Yang bilang antum ya, bukan saya ya. Coba. La haula wala quwata illa billah. Terjadi? Terjadi. Hah? Fakta. Kebanyakan begitu. Gitu. Padahal di dalam pondoknya nggak ada dia. Nama pondok kayak ngambil cuma Nama besarnya. Tapi alhamdulillah sih, segala puji milik Allah, sudah semakin berkurang kondisi kayak gini. Ya semua taufik ya, semua perjalanan ilmu kan ya. Mungkin karena, ya balik lagi semua karena ilmu. Banyak sekarang ustadz-ustadz yang udah nggak kemana-mana. Yang di pondok udah di pondok aja. Gitu. Gitu. Kecuali waktu libur pondok ya Pak ya. Libur pondok, artinya KBM lagi off kan gitu. Gitu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak berkurang kondisi kayak gini. Kalau emang mau dikejar pahala, di sono kan pahala juga ngajar di pondok. Ya nggak? Tapi kalau mau dikejar cuan, iya di luar lebih gede kan gitu. Iya. Gedean sampingan ya kan? Allahu a'lam bishawab, nggak tahu kita. penghulu juga gitu. Di sini di situ. Waktu anu terbatas nih. Oke ya. Gitu. Macet, Bray. Alhamdulillah. Ya, barang kecil banget. Jelas, Faris? Gitu. Makanya ketika menjalankan agama ini bukan perkara jumlah, tapi istiqomah yang pertama. Yang kedua, di atas apa? Kayak gitu. Di atas apa kita istiqomah? Jelas Pak Gatot ya? Apa? Iya. Karena kalau 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 apa namanya? Kalau nggak capek, kalau kita nggak merasa capek dalam perjalanan agama ini, berarti kita belum sebagai pelaku pertandingan. Semua pelaku pertandingan capek, lelah, letih. Nggak ada nggak ada pelaku pertandingan yang tidak lelah kan? Nggak ada. Pemain cadangan aja capek. Capek nggak main cadangan? Hah? Ikut latihan kan? Ikut latihan. Hatinya deg-degan nggak main cadangan? Iya. Gitu. Main nggak nih ya? Gitu kan? Gitu. Alhamdulillah ya. Itu makanya kalau saya lihat dulu kan, kalau ada teman-teman yang ngajar di sana sini, di jam-jam dia harus ngajar di tempatnya, saya bilang. Kalau ketemu tuh saya bilang, antum bukannya ngajar di sini. Nah, gitu. Bukan. Pak Aris suruh ke sini makanya bawa jahe. Besok antum ketemu suruh ke sini sama saya. Ya. Hah? Ya. Pernah ya ke sini? Oh. Iya, suruh ke sini. Udah tahu ya. Kamu antum mau tanya tadi? Secara bid'ah itu kan, secara beribadah itu kan ketika ada penentuan suatu jumlah, suatu pengkhususan hati atau suatu
kan tanpa ada tuntunan kan ya. Iya. Tempat, waktu, bilangan. Atau secara Mm-mm. Oke. Hah? yang juga kalau model olah-olah ya, model guru ada yang di sekolah itu mungkin masih menganggap bid'ah terkait kayak benda bid'ah itu kayak mie Mie, dan yang lain-lain. motor. Iya. Dia itu bid'ah, tapi bid'ah bukan dalam perkara agama. Bid'ah yang dilarang perkara agama. Gitu. Iya, jelas ya. Sekarang mau juga konsultasi. Ini kan selama ini kan mungkin di dunia universitas lah gitu. Karena kan selama ini kayak cuma lewat-lewat gudang lah, lewat universitas. Namun sekarang ini ada masuk gudangnya gitu, Ustaz. Dan ternyata memang banyak banget segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada tuh kayaknya komplit gitu, Ustaz. Jadi gimana cara Anda Antum belum masuk aja udah bilang banyak komplit. Gimana coba? Hah? informasinya udah Ya kan? Dia belum masuk loh, ya kan? belum masuk kan udah Iya, counter belum berinteraksi. Hah? Wih, Masya Allah. Tapi di sekolah dia juga udah ini, iya di sekolah tuh dia ya, gitu. tapi ini lebih bikin culture shock gitu, maksudnya bikin pada deg-degan gitu, pengen kuliah juga jadi takut gitu kan, dengan gimana cara mengamalkan keberanian kalau itu memang masih lanjut Sudah bulan. Ibu. Iya. kita berani untuk menjalannya itu benar-benar yaudah ini tugasnya cuma ini, pulang belajar segala macam, nggak memikirkan oh ini kayak gini. Pertama berdoa sama Allah. Itu. Kemudian cari orang yang punya idealis seperti itu. Kalau nggak ketemu, udah patokannya Al-Quran aja sama hadis. Patokannya itu aja. Kalau nggak dapet tuh orangnya, antum pegang Al-Quran dan hadis saja. Jangan terpengaruh. Gitu. Karena manusia gampang terpengaruh. Sangat mudah terpengaruh manusia itu. Sangat mudah. Iya. Makanya Nabi Yusuf itu menjauh ya, menjauh gitu. Tahu dia fitnah itu, udah ada apa namanya? Udah ada wanita cantik itu, maka Nabi Yusuf keluar dari pintu kan. Keluar dikejar sama wanita itu. Keluar. Nah, kalau antum sudah ada di dalam fitnah itu antum menjauh, jangan dilihat. Pulang. belum tadi ada telepon kan disuruh HP-nya kasih ke ibu karena HP-nya dipegang sama adik laki-laki terus tadi suruh kasih katanya nanti aja belum main telepon lagi nanti. Ibu antum sayang berarti sama antum ya. Perhatian ya. Terkait takut pulangnya kapan. Oh iya, takut nggak pulang gitu ya. Udah mulai sudah pulang malam sih ya. Kajiannya nggak jadi nginep dong, mau nginep nih. Anak masih tadi baru mau ngomongin cuman katanya nanti aja Nginep ya? ya walau nih anak belum ngomong. Oh iya. Gitu, Riz. Menjauh gitu. Berdoa sama Allah, jangan mendekat. Jangan mendekat, menjauh dari fitnah-fitnah itu. Karena pasti terpengaruh. Hah? Jangan sok kuat. Jangan sok kuat. Alhamdulillah bisa ngaji lagi ya saya. Ya kan? Coba. Kalau gak ditolong sama Allah, udah miring aja nukik terus kan gitu, ya kan? Ya gak sih? Udah nukik. Dunia itu kan memang menarik. Ya gak sih? Abu Ray aja udah ngajakin touring terus. Terpengaruh gak hati? Iya kan?
Datang ke bengkel, lengkap peralatannya, knalpotnya. Wah, Allah. Hati goyah nggak hati? Goyah nggak? Kayak itu Nabi Sulaiman sedang sama kuda tuh. Iya, gitu. Dunia memang begitu, Pak. Sifatnya menarik, menawan, narik gitu. Hijau, manis. Nabi bilang kan gitu, manis, hijau. Tapi itu melalaikan. Karena sifatnya apa? Sifatnya apa? Sifatnya berbangga-bangga gitu dengan itu. Tadi juga ada apa ya, ternyata memang nggak boleh enggak ya. Muka ini harus ditutup ya. Ustadz, Ustadz suka main motor juga ya? Kenapa Pak? Saya lihat Ustadz tuh. Ustadz pakai motor tinggi banget kata. Ya subhanallah. Berarti muka kita gak tutup tuh. Hah? Setutup. Sahih pakai itu. Khawatir kita mencontohkan yang tidak baik kan gitu. Padahal kan buat kita sendiri, kalau buat apa namanya sendiri atau beberapa teman, saya bilang kan nggak usah ngajak-ngajak orang, kita aja. Kalau ngajak beliau itu buat antum buang-buang waktu, gitu. Buat kita melepas penat, gitu kan. Balik lagi, gitu. Udah bener nih belajar ini ya bro ya. Ini udah bener gitu. Jangan lihat, iya fitnah, motornya pakai apa tuh Faisal gitu. Knalpotnya berapa harganya Sal gitu. Udah nanya helm. Udah bener gitu. Itu udah bener nih gitu. Kegiatan kita yang lainnya gak usah diikutin. Ya, kegiatan kita lainnya buat kita aja. Seperti gini. Orang suka main bola, ya main bola. Jangan diajak orang yang suka main bola, main bola. Gitu. Nanti antum lebih sukanya sama kita mainnya, bukan ngajinya. Gitu. Ya Pak Gatot ya. Buat kita ngaji, buat saya belajar aja, belajar. Gitu, ternyata ada apa namanya? Netizen apa? Itu apa? Ustadz, saya lihat Ustadz apa namanya itu? Dia lihat pas kita lagi pada seperti itu kita Anak sendiri dia bilang, saya sama Pak sendiri. Motornya tinggi tuh. Motor warna apa Pak? Paparazzi. Motornya warna hijau. Oh iya Pak. Iya biasa. Khawatirnya itu dia Sal. Lagi naik sebelahnya dia gitu kan. Gitu kan. Gitu. motor di rolling ya kan motor. Tuker ya. Tapi yang jelek aneh doang udah. Orang tahu motor aneh itu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Jelas ya, Faris? Khawatir si Ilham suruh pulang ya? Alip. Katanya mau telepon lagi tapi punya keinginan nginep juga. Masya Allah, mau hidup sini. Ini mau Faris sudah bawa baju tuh. Karena nggak mau baju tadi. Nggak. Karena nggak mau baju. Coba izin dulu boleh nggak? Gitu. Di rumah, di rumus gitu, rumah musafir. Iya. Ngaji apa sih sampai nginep gitu kan? Terkait ibu bapaknya sih kayaknya terlalu tahu masalah wahabi. Nggak tahu. Nggak terlalu tahu lah bahasanya. Tapi kalau bapak Ana lebih condong ke Ustadz kayak Gus Bahar dan yang Ustadz organisasi lah. Kalau ibu Ana sih kayaknya netral. Dia lebih kalau di situ ada kajian, misalnya di Posyandu ada kajian, dia ikut asal ikut aja. Ada filtrasi. Oke,
Paham Pak Gatot kajian hari ini? Ada soal lagi? Paham? Bingung itu mau berhenti kuliah. Tanya nih. Bapak udah bayar ya? Iya, iya. Ya gitu dah. Ada yang masih SMA aja gini gimana nih kuliah? Oke, kita tutup ya. Semoga manfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.